Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Farhan. Perkenalkan saya Filzanela Fatinisa dengan NIM 2024 01 10 20. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh faktor keuangan terhadap tax planning pada perusahaan. Topik ini cukup penting karena pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang bisa mengurangi laba. Jadi perusahaan ini tentu perlu mengatur kewajiban pajaknya dengan baik, tetapi tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu tax planning. Jadi sederhananya itu tax planning adalah cara perusahaan mengatur kewajiban pajaknya supaya lebih efisien dengan memanfaatkan aturan perpajakan yang memang diperbolehkan. Jadi tax planning itu bukan berarti perusahaan yang ingin menghilangkan atau menghindari pajak. Tujuannya itu lebih kepada bagaimana perusahaan bisa mengatur beban pajaknya secara legal, terencana, dan tetap sesuai dengan peraturan. Nah, di sini untuk membahas hal ini, saya membandingkan dua artikel penelitian. Artikel pertama itu membahas pengaruh profitability, leverage, dan fixed asset intensity terhadap tax planning pada perusahaan manufaktur periode 2021 sampai 2024. Sedangkan artikel kedua ini membahas tentang leverage, profitability, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional pada perusahaan industri dasar kimia dan industri dasar dan kimia pada periode 2018 sampai 2021. Jadi kedua penelitian ini sama-sama ingin melihat faktor apa saja nih yang dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam mengatur kewajiban pajaknya. Nah, di sini ada tujuan dan variabel penelitiannya. Nah, kedua artikel ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tax planning pada perusahaan. Nah, eh, selanjutnya, jadi di sini ada konsep variabel dalam tax planning. Nah, yang pertama itu ada tax planning. Ya, tax planning itu yaitu bagaimana perusahaan mengatur kewajiban pajaknya agar lebih efisien dan diukur menggunakan efektif tax rate atau ETR. Kemudian ada profitability, itu yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Terus ada leverage, yaitu seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, fixed asset intensity itu seberapa besar aset tetap yang dimiliki perusahaan dibanding dengan total aset. Aset tetap ini berkaitan dengan beban penyusutan yang nantinya bisa berpengaruh terhadap pajak. Nah, selain variabel tadi, artikel kedua juga menggunakan ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional. Ukuran perusahaan biasanya dilihat dari total aset. Perusahaan yang ukurannya lebih besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak untuk mengelola perpajakannya. Nah, sedangkan kepemilikan institusional menunjukkan seberapa besar saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, semakin besar kepemilikan institusinya. Biasanya pengawasan terhadap kebijakan perusahaan juga bisa semakin besar, termasuk dalam hal perpajakan. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Untuk metode penelitian ini, kedua artikel sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia. Namun, terdapat perbedaan pada objek, periode, penelitian, dan teknik analisis datanya. Nah, artikel pertama ini menggunakan data perusahaan manufaktur periode 2021 sampai 2024, sedangkan artikel kedua ini menggunakan perusahaan industri dasar dan kimia pada periode 2018 sampai 2021. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian kedua artikel. Jadi, pada artikel pertama, profitability dan leverage ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap tax planning, tetapi fixed asset intensity berpengaruh positif dan signifikan. Artinya itu perusahaan yang memiliki aset tetap lebih besar cenderung mempunyai peluang untuk memanfaatkan beban penyusutan sebagai salah satu cara mengelola pajak secara legal. Sementara itu, pada artikel kedua,
Profitability, leverage, dan kepemilikan institusional juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, tetapi ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan. Jadi, perusahaan yang lebih besar cenderung mempunyai sumber daya dan kemampuan yang lebih baik untuk mengatur strategi perpajakannya. Kalau kita lihat hasil dari kedua penelitian ini memang nggak sepenuhnya sama. Jadi menurut saya hal ini cukup wajar karena masing-masing penelitian menggunakan objek, periode, variabel, dan kondisi perusahaan yang berbeda. Selain itu, kondisi ekonomi dan perusahaan kebijakan perpajakan juga bisa memengaruhi hasil penelitian. Kelebihannya, artikel pertama itu menggunakan data yang lebih baru, sedangkan artikel kedua mempunyai variabel yang lebih beragam. Nah, tapi kekurangannya itu, kedua penelitian hanya fokus pada sektor dan variabel tertentu saja. Jadi, hasil belum tentu bisa langsung diterapkan pada semua jenis perusahaan. Dari hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bagi perusahaan itu, tax planning tidak cukup hanya melihat laba dan utang. Perusahaan juga perlu memperlihatkan aset tetap, penyusutan, pencatatan, dan pelaporan pajak. Nah, bagi investor, tax planning yang dilakukan secara legal dan transparan bisa menjadi salah satu gambaran bahwa perusahaan mempunyai pengelolaan yang baik. Sebaliknya, strategi pajak yang terlalu agresif justru bisa menimbulkan resiko hukum dan merusak reputasi perusahaan. Nah, sedangkan bagi pemerintah ini penting untuk membuat peraturan perpajakan yang jelas, mudah dipahami, serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik perpajakannya. Jadi dari perbandingan kedua artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa tax planning tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor keuangan saja. Profitability dan leverage sama-sama tidak terbukti berpengaruh signifikan. Sedangkan fixed asset intensity pada artikel pertama dan ukuran perusahaan pada artikel kedua terbukti memiliki pengaruh. Nah, menurut saya artikel pertama lebih cocok dibanding eh, eh menurut saya artikel pertama itu lebih cocok dijadikan acuan utama karena menggunakan data yang lebih baru dan lebih sesuai dengan kondisi perpajakan saat ini. Tetapi artikel kedua juga tetap penting sebagai pelengkap karena memberikan sudut pandang mengenai ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional. Untuk rekomendasinya, perusahaan sebaiknya melakukan tax planning secara legal, transparan, dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Jadi, perusahaan jangan hanya berpikir bagaimana caranya mengurangi pajak, tetapi juga harus memastikan semua strategi yang dilakukan masih sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, perusahaan bisa mendapatkan efisiensi pajak tanpa harus mengambil risiko hukum maupun risiko terhadap reputasinya. Sekian presentasi dari saya mengenai pengaruh faktor keuangan terhadap tax planning pada perusahaan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi keuangan perusahaan dapat berkaitan dengan strategi tax planning. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Farhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.